Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Sugoroa dari kelompok alat pelindung diri atau APD. Penggunaan alat pelindung diri atau APD K3 merupakan bentuk implementasi ketentuan K3 di lingkungan kerja. APD wajib digunakan para pegawai untuk meningkatkan aspek keamanan saat bekerja, karena di berbagai sektor industri terdapat resiko kecelakaan dengan tingkat bahaya yang beragam. Kecelakaan kerja bisa menimpa siapa saja. Faktor penyebabnya bisa karena jenis pekerjaannya yang memang membahayakan atau metode kerja yang tidak sesuai. Faktor lain yaitu lingkungan kerja tidak aman, keteledoran pegawai, dan terakhir karena tidak menggunakan APD atau alat pelindung diri. Penggunaan APD K3 sudah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010. Di pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa alat pelindung diri atau APD adalah alat-alat yang dapat melindungi seseorang, sebagian maupun seluruh tubuh dari risiko yang ada di tempat kerja. Baik, jenis alat pelindung diri ketiga dan fungsinya. Perusahaan harus menyediakan APD sesuai jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai secara percuma. Tentunya agar bisa menjamin keselamatan pekerja selama berada di lapangan. Pada umumnya, jenis-jenis pelindung terdiri dari pelindung kepala. Tujuan dari helm proyek merupakan hal penting, terlebih di konstruksi karena merupakan suatu perlindungan di kepala. Pelindung muka, pelindung saluran pernapasan. Masker merupakan alat pelindung bagi pernapasan dari bau kimia atau material lainnya yang berada di proyek. Pelindung saluran pernapasan. APD K3 untuk melindungi organ pernapasan bekerja dengan cara menyalurkan udara bersih ke dalam saluran pernapasan atau menyaring cemara di udara agar jangan sampai masuk ke dalam paru-paru. Misalnya cemaran dari bahan kimia, debu, mikroorganisme, kabut, uap, asap, gas, dan lain sebagainya. Alat pelindung untuk pernapasan terdiri dari banyak jenis, diantaranya yang paling umum adalah masker respirator dan katirik. Pelindung diri yang selanjutnya yaitu pelindung tangan. Pelindung tangan yang umum dikenal adalah sarung tangan yang memiliki fungsi untuk menjaga tangan atau jari-jari dari suhu panas atau dingin. Selain itu juga untuk melindungi tangan dari api, radiasi bahan kimia, arus listrik, goresan, infeksi virus, bakteri, dan jasa training. APD K3 sarung tangan bisa terbuat dari beberapa jenis bahan. Ada sarung tangan yang dibuat dengan bahan kain, kanvas, karet, kulit, dan juga dari logam. Penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaan pegawai. Alat yang berikutnya yaitu pelindung pakaian. APD K3 dalam bentuk pakaian pelindung bisa berupa rompi atau vest, jaket, dan pakaian pelindung lainnya, baik yang menutupi seluruh bagian tubuh atau hanya sebagian. Pakaian pelindung ini memiliki fungsi melindungi tubuh sebagian atau seluruhnya dari bahaya temperatur yang ekstrim, bisa panas atau terlalu dingin. APD tersebut juga dapat menjaga badan dari api, percikan bahan kimia, cairan logam, panas, uap panas, radiasi, patogen, dan jenis bahaya lainnya. Alat pelindung diri yang berikutnya yaitu pelindung kaki. APD K3 untuk melindungi kaki yaitu berupa sepatu keselamatan yang jenisnya dibedakan sesuai jenis pekerjaan. Ada sepatu keselamatan yang dikenakan untuk pekerjaan peleburan, pengecoran logam, ada pula yang dipakai di tempat konstruksi bangunan serta jenis sepatu khusus untuk lokasi kerja lainnya. Sepatu keselamatan digunakan agar kaki dapat terlindungi dari tertimpa barang, terbentur benda berat, terkena cairan berbahaya dengan suhu yang tinggi atau terlalu rendah. Selain itu juga melindungi kaki dari bahan kimia berbahaya. Yang
ke-8 ada alat pengaman di ketinggian. Dalam implementasi tenaga kerja dan transmigrasi nomor 8 tahun 2010, alat ini disebut dengan istilah alat pelindung jatuh perorangan, yang artinya yaitu alat yang berfungsi membatasi gerak badan pekerja supaya tidak terjatuh dan menjaga agar pekerja tetap berada pada posisi yang diinginkan dalam keadaan tergantung. Alat jenis pelindung diri dari ketinggian terdapat beberapa jenis, yaitu dari tali pengaman, sabuk pengaman, tali koneksi, kabiner, alat penjepit tali, alat penahan jatuh, dan alat penurun juga termasuk ke dalam alat pelindung jatuh perorangan. Baik, itulah tadi jenis-jenis APD K3 dengan berbagai variasi alat yang umum digunakan di banyak industri berbeda. Keberadaan APD di lokasi kerja sangat penting dan harus selalu dipastikan ketersediaannya. Apabila APD rusak atau kadaluarsa, itu harus dimusnahkan, kemudian diganti dengan alat yang baru. Itulah dari alat pelindung diri atau APD dari kelompok kami. Itulah tadi alat pelindung diri APD dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.